Halo rekan jiwa muda, balik lagi bersama Izzy di sini di YouTube channel Posko Aspirasi Studio. Kontennya namanya Posko Aspirasi Podcast Corner, panjang banget. Panjang banget ya. Biasa di singkatnya tuh popcorn. Nah, hari ini nih kita kedatangan tamu yang spesial, teman nongkrong juga, Bapak Dendi. Notaris di Jakarta Selatan ya, Pak. Bro, thank you banget ya. Sama-sama, Bos. Udah datang ke sini ya di Posko Aspirasi Studio tuh gue nyontek lagi nih. Kita mau bahas apa nih untuk rekan-rekan jiwa muda di Posko Aspirasi? Yang jangan yang terlalu serius lah. Yang usah berat-berat ya. Jangan yang terlalu teori. Nah, kalau teori kita bisa lihat di buku kan. Di kuliah waktu zaman notariat juga banyak kali yang teori-teorian ya. Betul. Kita lebih mungkin ke prakteknya. Hal yang biasanya tuh kayak kelihatannya simple banget. Tapi lo sering temuin dalam praktek. Kalau lo ketemu klien, kalau lo nggak tahu jawabannya gimana, bibir gue muter lah. ada gimana nih ya? Ini gimana gitu kan? Nah, sekarang kita mau bahas tentang mengenai seputaran PT. Enggak kayak gitu. Kita mau bahas mengenai seputaran PT nih. Kayak misalnya pendirian deh. Pendirian tuh apa sih yang harus diperhatiin sama notaris-notaris yang baru buka kantor atau notaris muda. Rekan jiwa muda di sini biar tahu nih. Yang perlu diperhatikan tuh apa aja dalam pendirian? Gini deh, kalau lo ini lo gue nggak apa ya? Nggak apa-apa, santai. Kalau lo di luar juga kita lo gue, Pak. Kasih aku kamu? Iya. ada matanya langsung begini. Enggak. Kalau katakanlah notaris baru deh kita bicara ya, lu baru diangkat, pasti kan lu di daerah yang bukan daerah bukan daerah yang A, gitu kan. Benar. Kan itu kan nggak menghalangi lu untuk bekerja. Kalau pengalaman gue sih ya dari awal itu, kalau mau lu dapet izinnya, kalau memang sebisa mungkin dan memungkinkan, itu adalah lu buka kantor lu dudukin tuh kantor lu. Oke. Karena di situ nanti itu akan ya namanya rezeki ya, itu akan datang pelan-pelan. Bener, gue setuju sih. Gue pernah dengar dari dulu ada salah satu senior gue di Kabupaten Bogor. Lo kalau misalnya baru buka kantor, lo buka tuh kantor lo biar tuh rezekinya masuk. Jangan lo tutup gitu aja atau apa pasang pelang gitu aja. Iya, betul. Benar ya? Betul. Oke, lanjut. Karena si profesi notaris ini kan tuh kayak lu nanam pohon, cuman pohon yang model-model pohon palem, pohon kelapa gitu. Jadi gedenya tuh nanti belakangan. Cuman lu harus mulai tanam kan? Iya kan? The sooner the better tanam. Gitu. Iya, betul. Ya udah dari situ. Gitu. Cuman jangan juga lu terlalu ekstrim. Misalnya, let's say lu udah punya keluarga nih, gitu kan? Lu kerja sekarang masih kerja di legal di mana atau punya izin. Tiba-tiba begitu izin keluar, gue berhenti langsung. Ya, harus lu hitung dulu lah. Iya. Harus ada kalkulasi juga ya. Iya. Dulu kira-kira lu bisa save kalau ini gue save berapa bulan gini kan. Oke lah gitu. Jangan langsung lu ambil yang ekstrim juga gitu nanti kan. Tapi gue ya waktu awal buka kantor ya, gue ekstrim loh. Oh ya? Dalam artian maksudnya ketika itu ada pelang, ya udah gue jalaninnya pure ke sana. Oh iya. Tapi maksudnya ternyata lucunya gitu, secara ajaibnya ada aja. Iya. Ada aja. Ya kayak lo bilang, nanemnya mungkin gue giat kali nanem itu pohon gitu. Ya, mungkin kayak 3 bulan pertama lo apalah di sekitar kantor lo tuh jajanan apa aja segala macam kan. Mungkin kalau lo mau di kantor pelangak-pelongong gitu. Cuman lama-lama tuh akan berjalan pelan-pelan. Banyak kan orang kan ada juga tuh yang gue tahu gitu ya, dia legal di suatu perusahaan, SK-nya keluar, ya keterusan aja gitu, nggak diurus. Sampai akhirnya sekarang kalau mau buka kantor kan panjang lagi urusannya nih kan, ada maber segala macam. Coba kalau waktu itu dia tuh bareng-bareng gue itu kalau nggak salah nggak jauh dari gue deh, jadi waktu itu belum ada zonasi ABCD. Jadi kalau dibuka itu asal nggak Jakarta doang waktu itu kan? Iya. Jadi kalau dia itu ngurusin, dia bisa dapat tuh mungkin yang di Tangsel atau di Kabupaten Bogor gitu kan, bisa dapat. Dia malah nggak. Karena nggak diurus, sekarang dia ya. Mungkin gini kali bro ya. Terkadang kan ada beberapa tipe orang itu ada yang siap untuk meninggalkan zona nyamannya dia. Ada yang tidak siap untuk meninggalkan zona nyamannya dia gitu. Mungkin kayak gue emang belaga gila gitu. Maksudnya gue tinggalkan zona nyamannya sebegitunya aja gitu langsung untuk buka kantor gitu. Ya mungkin lo dapat pasangan yang support lo gila juga kali. Iya makanya. Soalnya kan kalau enggak udah lagi dia. Dan kalau enggak kan misalnya pasangan lo bilang, ya lu gila lo berhenti terus ntar makan apa ya? Iya, repot lagi gitu ya. Iya sih benar sih.
Ya, Lu setuju sih, Bang. kalkulasikan lah itu kan. Ya, benar. Nah, kalau pas udah buka, ya paling biasanya apa sih yang sering dapet klien itu kan pendirian PT, perubahan, gitu kan. Ya. Kalau waris apa lu masih deg-degan untuk menentukan Kalau waris ambil atau enggak gitu kan. Itu ke dosen saya waktu dulu aja kemarin gitu kan. Nah, biasanya pendirian PT sih yang paling simpel, yang menurut gua paling simpel ya untuk teman-teman kita yang baru buka kantor. Nah, biasanya tuh mereka tuh kan kadang kalau klien diminta berkasnya ngeteng lah, ibaratnya ngeteng gitu kan agak bete juga kan. Baiknya itu kayak gimana sih bro kalau lu biasanya? Mending gini, kalau syarat-syaratnya kan semua udah ada di AHU, Ya. kan? Di situ kan ada kayak ya KTP, NPWP, semua karena itu harus ada alamat sekarang kan, gitu kan? Karena masukin di SK-nya, gitu. Terus nanti buat pengiriman fisik NPWP juga ke alamat tersebut, terus itu bidang usaha sesuai KBLI segala macam lah itu kan. Ya. Nah, itu lu mending lu Kalau cap ya? semua kan pakai handphone kan, lu bikin di notes tuh. Jadi enak nanti. Syarat-syarat pendirian PT, tulis satu dua panjang gitu kan, alamat, nama alternatif 3 biji kalau kotoran apa aja, ini kan prioritas, tulis tuh segala macam. Jadi kalau ada orang yang nanya, lu tinggal copy paste, nih, lu penuhin dulu, ketemu lagi. Soalnya ada juga orang yang, Pak, saya mau ketemu nih, kita mau pendirian PT gini-gini. Pendirian PT doang ketemu. Iya ini kan, gue bilang, ini syaratnya ini. Nanti kalau emang udah ada, dan lu udah siap itu semua, kan mereka mungkin kepentok di alamat, atau kepentok di komposisi, ya kan? Kalau udah clear semua, baru deh kita ngobrol. Sama sekarang ini kan katanya, bukan katanya sih, memang banyak kayak klien gue juga kadang suka komplain, Pak, ini kok NPWP kayak ribet banget, Pak. Harus ada laporan SPT 2 tahun terakhir gitu ya, Bre? Harus ada KSWP kalau udah, ya dia harus laporan. Itu kan emang datanya nge-link sekarang semua kan. Ya. Nanti di AHU cuma sistemnya dibilang nggak valid. Kenapanya lu nggak usah tahu ibaratnya kan? Cuma lu cuma bilang. Jadi gini, banyak tuh notaris yang pusing kadang, oh ini NPWP-nya ntar begini, ini nggak valid, itu kita gimana? Sebenarnya kan simpel, itu kan udah di luar kewenangan kita kan. Lu tinggal bilang aja, Pak, ini NPWP-nya nggak valid, dinyatakan. Lu kasih capturean fotonya kan, foto AHU-nya. Habis itu, jadi saya mesti gimana? Bapak mesti ke KPP. Berarti memang mungkin untuk preventifnya adalah ketika mau melakukan pendirian PT misalnya. Dan saya pendirian PT, lu nggak ada salahnya kan, Pak, saya minta NPWP yang udah laporan SPT apa ya? Betul. Tinggal dijelasin nanti kenapa? Karena dari AHU dan DJP ini nge-link. Iya, gitu. Jadi dia bisa ngedetect semua itu, Pak, gitu. Tinggal kayak gitu kali ya. Detailin aja kayak gitu. Oke. Terus masalah ini, Bro, kadang-kadang notaris baru buka kantor itu kadang suka bingung gitu. Kan ada yang namanya akta rilas sama partai apa partage ya? Partage ya. Nah, kalau rilas dulu kita kesampingin dulu lah, panjang itu urusannya. Kita ngomongin yang partai dulu. Di PT ini, dalam perubahan ini kan ada dua nih. Ada dua istilah dengan risalah atau notulen rapat. Untuk dasarnya ya, gitu. Dasarnya akta partis. Satu lagi adalah keputusan sirkuler. Terkadang ada orang bilang, iya Pak, saya pakai klien ya, legalnya. Saya pakai risalah rapat, tapi ntar kita sirkulerin, kan bingung kan Pak? Iya. Yang benar kayak gimana sih sebenarnya? Itu kan ya biasa ya. Iya, sebenarnya itu kan gini. Prinsip dasarnya tuh gini. Kalau lu notulen rapat, itu artinya ada rapatnya terjadi di mana, jam berapa tuh terjadinya, tempatnya, segala macam kan, kapan. Itu ada tuh keterangannya. Tanggal segini rapat di sini. Nah, kalau sirkuler itu kan nggak ada, karena dia emang sirkuler. Karena muter, tanda tangannya nggak di satu tempat ya. Jadi mereka nggak akan tanda tangan samaan. Yang tanda tangan terakhir itu lagi ambil tanggalnya kan. Iya betul. Gitu. Jadi perlu diingat, ditekankan berarti kalau kita buat PKR yang kita sering dengar PKR itu dasarnya adalah ada rapat ya. Ya apakah keputusan sirkuler, nanti aktanya kan pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham. Kalau KPPS lah ya. Kalau notulen pernyataan keputusan rapat kayak gitu. Nah, jadi tergantung dari ininya. Dasarnya kalau misalnya risalah rapat, ada rapat pokoknya intinya kita buat aktanya pernyataan keputusan rapat, PKR. Tapi kalau misalnya sirkuler, yang tanda tangannya muter tapi nggak ada rapat gitu ya, dengan syarat semua pemegang saham tanda tangan ya, dan setuju 100%. Dan setuju 100% ya, itu kita buatnya adalah pernyataan keputusan para pemegang saham, PKPPS. Wah, hafal kau. Oke. Cuman itu untuk PT tertutup ya, kalau TBK tuh nggak mungkin sirkuler. Itu udah kalau TBK udah pasti bar bikinnya berita acara rapat. BTW, Bapak Dendi ini adalah notaris yang listed di OJK ya? Iya. Dia notaris pasar modal, salah satu profesi penunjang pasar modal.
gue aja pusing ngomongin itu. Bentar lagi lah cuma Itu nanti ya. Itu ada pelatihan khususnya dulu ya untuk yang dasarnya ya. Ya, nah jadi kalau yang OJK itu dulu kan emang semua tuh ikut. Banyak lah, ada kan 4.000 5.000 daftar kali ya. Terus di tahun 2018-19 tuh sama OJK di listed ulang. Oh. Nah, dulu ada yang kayak mesti bayar anggotaan, ada denda-denda gitulah PNBP ke negara gitu. Nah, kalau lo emang mau serius di situ, lo harus lunasin. Jadi ntar kayak di refresh sertifikatnya keluarin baru lagi. Setahunnya lumayan ya Pak? Lumayan, itu dari yang kalau nggak salah dulu terdaftar 4.000, sekarang tuh cuma nggak nyampe 500 notas OJK. Oh gitu? Nah, jadi emang bener-bener yang kira-kira mau dilakukan. Misalnya lo dapat di daerah yang di sini nggak ada PTTBK gitu. Terus lu mau ngapain lu ngambil itu kan? Ya, lu setahun itu bayarnya kalau 5 juta pendaftaran. Pendaftaran 5 juta, registrasi tiap bulan tiap tahun 5 juta. Berarti itu awalnya 10 juta. Terus setahunnya 5 juta. Nanti kalau lu di bulan Januari lu telat bayar, itu denda per hari berapa sampai 3 juta kalau saya. Jadi ini dari OJK tuh bener-bener yang lu bayar atau enggak ada, mereka udah kita minta segala macam, mereka enggak. Jadi lu administrasi pokoknya kena terus. Dendi tuh lagi nasihatin gue, lo kalau ngambil OJK kayak gini loh bro. Gitu ya. Iya. Berarti itu memang itu harus dipikirkan matang-matang untuk kita ngambil ke sana ya. Kalau mau ngambil sih nggak apa-apa. Oke. Iya. Yaudah kita ngomongin balik lagi ke hal-hal yang masih nyantai-nyantai. Nah, kalau mungkin kita kalau ngomongin perubahan di dalam PT tertutup dan terbuka, itu perbedaannya agak jauh kali ya. Iya. Oke, karena harus ada nanino neno lah kayak gitu. Gue mau nanya untuk PT tertutup aja deh bro. Sekarang kan banyak orang itu entah jual beli saham, entah hibah, entah pelepasan atas hak atas sahamnya. Pokoknya pergantian pemegang saham gitu. Ini kan hal yang gampang kita lakukan, mudah untuk kita lakukan. Sering dilakukan. Mungkin sahamnya real atau sahamnya fiktif, kita nggak tahu ya. Tutup mata deh itu tutup mata lah kita. Tapi kan ini sering menjadi masalah gitu. Entah ada notaris yang tiba-tiba kena karena tiba-tiba salah satu megang sahamnya uangnya namanya nggak ada di PT itu lagi, kan jadi masalah kan. Meskipun itu cuma berapa juta gitu. Itu apa sih tips and trick dari lu gitu? Biar kita nih notaris muda tuh, saya kan berguru sama Suhu. Biar lebih aman untuk menjalankan itu. Sebenarnya kan kondisinya mungkin pertama gini ya. Kadang ada kasus yang dia mengalihkan saham, ternyata sebelumnya udah ada pengalihan, ya kan? Sering kayak gitu. Kita dikasih aktenya nggak lengkap lah sama tuh orang gitu kan. Perubahan terakhir atau yang kedua dari ini tuh dihilangin sama dia gitu. Nah sebenarnya kan di AHU tuh udah ada solusi. Kayak misalnya lu nggak yakin atau ini klien yang bener-bener bukan dari teman lu, bukan dari relasi lu bisa walking customer itu ya? Iya, lu bisa cek profil kan. Ada yang 500, ada 50.000, 50.000 apa terakhir. Di situ kan kelihatan tuh saham terakhir tuh siapa sih gitu kan. Base kita kan pegangan di AHU aja gitu. Nah, terus yang suka lupa teman-teman tuh kadang-kadang di undang-undang PT tuh diatur bahwa kita tuh bahwa harus ada DPS. DPS daftar pemegang saham ya. Sebelum kita bikin terima sirkuler, terima segala macam tuh kita minta DPS dari mereka. DPS tuh udah ada tentunya di UPT tuh harus memuat apa aja. Salah satu ada keterangan bahwa tidak sedang dijaminkan. Oh, di dalam DPS itu ada keterangan? Ada kolom keterangan, nah itu suruh isi bahwa tidak sedang dijaminkan. Jadi kita pas bikin, kita pegangan DPS itu. Karena bisa jadi saham itu entah disiakan atau digadaikan. Dijaminkan lah pokoknya gitu kan. Dengan yang misalnya bawah tangan segala macam, kita nggak tahu. Iya. Karena kan nggak kayak kalau fidusial kan terdaftar ada kan. Kalau HT ada stempelnya gitu kan. Ini kan nggak ada kalau saham. Masalahnya kalau misalnya dia sedang dijaminkan itu kan tidak bisa dialihkan kan? Iya. Intinya seperti itu kan. Jadi kalau sampai kenapa-kenapa kita bisa bilang lah, ini kan direktur lu nggak sedang dijaminkan kok gitu. Kita ada pegangan nih. Jadi DPS itu berupa merupakan lampiran dari surat keterangan direktur atau gimana, bro? Daftar tersendiri. Itu kewajiban direksi kok bikin sebenarnya. Lo bisa dijelasin ke mereka, ada di UPT gitu. Nah kan biasanya kan kalau PT-PT startup itu kan biasanya bingung tuh. Ini gimana ya Pak? DPS coba bikinin deh Pak. Kan repot gitu kayak gitu. Bisa mungkin sih jangan dari kita ya. Gitu. Cuma kita kasih tahu aja lo bikinnya gini gitu. Oke. Kita mengarahkan aja ya. Mengarahkan. Oke, bukan kita berarti yang harus bikinin berarti ya. Kalau sampai ada apa-apa itu kan pertama dilihat sama penyidik itu adalah ini notaris bekerja sama atau enggak. Seperti itu. Kita harus counter dari awal tuh bahwa ini ada DPS nih, dia udah tanda tangan, ada gitu kan. Gue udah ngecek profil daftar pemegang saham ini, gue udah sesuai semua nih sama DPS-nya gitu kan.
Berarti kita kan, gue dibohongin nih berarti orang iya. gitu. Ternyata nggak segampang itu ya dalam pengalihan saham ya. Ternyata harus kita lihat tadi yang lo bilang DPS harus kita minta lagi. Iya. Harus ada pernyataan kalau ini belum pernah dijaminkan. Iya, itu gitu. DPS kan tuh pegangan kita. Semacam ya pernyataan dari mereka bahwa pemegang saham terakhir tuh ini nih sebelum gue mau minta alihin dulu nih adalah ini gitu. Kita double check lagi sama AHU kan. 50.000 lah gitu kan for your own safety gitu. Ya udah lah ya gitu kan. Dengan gocek kelar. Daripada lu deg-degan gitu. Iya, benar. Terus yang kedua, pas udah pengalihan nih, biasanya kalau PT, pemegang sahamnya PT kan udah jelas. Ntar di situ ada, lu mesti lihat syarat dia mengalihkan apa, persetujuan Dewan Komisaris, atau RUPS, gitu kan, atau seberapa besar lah itu yang dialihkan nilai sahamnya. Itu gue rasa semua tinggal baca di anggaran dasar. Cuma kalau di perorangan, nah ini agak susah. Yang selalu lupa adalah orang, itu persetujuan pasangan. Persetujuan dari pasangan. Kalau kita boleh analogiin, kalau misalnya PT, direktur itu adalah, misalnya suami ya, suami istri. Direktur itu adalah suami, istrinya komisaris atau pemegang saham. Bisa jadi kayak gitu ya. Analogi gampang sih bro, maksudnya. Tapi kalau perorangan, suami, istri pun, meskipun itu pengalihan saham, harus menyetujui ya? Iya. Atau suami yang jadi pasangannya harus menyetujui ya? Si pasangan dari si yang namanya tercatat di daftar pemegang saham itu harus ngasih persetujuan. Kalau paling bagus, dia hadir tanda tangan akta jual belinya sama kita kan, peralihannya itu. Kalau enggak ya minta persetujuan terpisah lah, atau legalisasi atau gimana kalau gitu bisa sih legalisasi. Legalisasi ya, iya. Karena kadang-kadang malah pasangan lah gitu. Pasangan itu dilibatkan dalam jual beli saham. Iya, nah, itu kan kalau emang nilainya mungkin ya nggak terlalu besar, mungkin nggak masalah. Tapi kalau nilainya signifikan, lumayan. Itu kan ada separuh hartanya dia kan. Iya. Kalau sampai ada dispute di belakang hari nih, katakanlah 1.000 nih dialihin gitu kan. Tiba-tiba bilang, 500 kan punya gua. Iya. Nah, gitu kan. Kenapa lu alihin lu tuh nggak izin gua? Ya, kena tuh kita dari situ tuh. Soalnya pada dasarnya misalnya kita pakai jual beli. Namanya kan AJB saham, gitu kan ya, akta jual beli saham. Sama aja akta jual beli tanah. Iya, ada cuma beda objeknya doang, ya kan, sama-sama pakai persetujuan. Ya berarti kalau kita mau PPAT itu kan pengecekan dulu ke BPN. Ya. Gitu kan. Nah, kita kan ya kita cek sendiri ke AHU, pakai cek profil, sama kita Ya, DPS-nya. benar. Minta DPS, habis itu kita jangan lupa persetujuan dari pasangan ya. Iya, kalau perorangan. Keduanya untuk perorangan. Oke. Itu selalu lupa sih. Atau banyak yang lupa, atau banyak yang orang bilang, aduh jangan deh, nggak usah pertanyaan, dia nggak mau tahu. Banyak yang bilang, aduh saya nggak mesti saya tahu segala macam. Nah itu kita kan formil yang notaris ya. Kita berdasarkan dokumen aja. Itu kasarnya gini, drama lu bukan urusan gua. Iya, benar. Okay. Lu jangan terlalu intuit banget. Iya, lu jangan terlalu intuit gitu kan. Oke. Jangan terlalu yang, gimana Pak Haji kalau misalnya Bapak udah lama nggak ketemu, mungkin Bapak emang nggak. Pokoknya selama di buku lu nggak ada akta cerai, gue minta tanda tangan gimana caranya. Iya. Gila kalau misalnya mikirin, ya kasihan ya Pak ya. Ya, kayak kemarin kan sempat ramai tuh yang AJB harus punya BPJS. Nah itu ramai, notaris tambah kerjaan gini-gini. Tetar AJB apa nih, tanah? AJB tanah. Oh iya. Kan untuk pembeli ada korelasi untuk nama kan itu. Kalau gua kan emang waktu itu yang jadi nambah lagi syaratnya. Cuman kita kan cuma sebatas bilang nyampein bahwa Pak, ini sekarang untuk balik nama perlu BPJS. Iya. BPJS harus lunas dulu. Gimana dia mau beresin kan bukan urusan gua. Iya, mau dia marah-marah gimana? Dia marah ke saya. Apa ada orang saya cuma nyampein aturan gitu kan. Ya kita memang menyampaikan apa yang emang tertulisnya. Itu diatur pemerintah ya kan, kita Iya. nyampein. Udah, jadi jangan terlalu, kasihan nanti pembelinya gini-gini nggak. Mana gue tahu urusannya. Sekarang yang pasti gara-gara nggak ada BPJS, gue nggak bisa balik nama tanah. Iya. Kerjaan gue tertunda, udah. Iya, benar. Ya lu beresin deh cepetan kemarin. Dari sanksi persetujuan juga gitu. Oke. Mau dibilang, saya lagi berantem segala macam, ya gue nggak peduli dari gimana kan. Gitu kan. Lu mau ngalihin saham lu bakal dapet duit nih, gitu kan. Nah, ya lu effort lu deh tuh buat nyari gimana caranya. Iya, benar sih. Jadi maksudnya kita jangan terlalu mikirin kalau memang dia nggak bisa istrinya atau suaminya memberikan persetujuan, jangan kita jalanin. Iya. Gitu. Takutnya nanti akan ada masalah sekitar 3-4 bulan kemudian. Soalnya kan apa yang kita lakukan ini kan kayak bom waktu ya. Sebenarnya kalau kita salah gitu. Munculnya tahunan sih mesti. Tahunan ya, Bro. Tahunan. Itu lebih mulus lagi makanya. Iya. Lu udah lupa soalnya mana ya Pak ya gitu. Iya. Oke, tadi DPS, pengecekan di AHU, habis itu pengecekan AHU sih opsional ya. Itu kalau lo pengen lo insecure banget, lo insecure banget, gue cek yang 50.000 deh. Tapi kalau bener-bener
parno banget, gue bayar 500.000 nih, gue pengen tahu dari pertama sampai terakhir aktanya siapa aja nih gitu kan. Iya, itu masih opsional. Terus kelanjutannya yang ketiga apa nih kira-kira menurut lo? Pas sudah pengalihannya deh, anggaplah udah DPSA ada, persetujuannya ada. Nah, dibikinin akte jual beli saham kan. Memang paling ideal tuh akte jual beli saham kita yang bikin. Oke. Karena bisa nambahin tagihan lo juga. Iya. Kan? Iya. Tapi banyak juga mereka yang bawa tangan. Nah, Itu bawa tangan tuh memang lu kan harus minta aslinya nanti. Kalau dia bawa tangan ya lu minta itu kalau bisa sih minimal legalisasi lah. Gitu. legalisasi ya, jangan ya bawa tangan mata. Soalnya banyak yang tanda tangan yang dari si penjualnya malah dipalsuin atau gimana? Iya. Nggak tahu ya, gitu. Kalau legalisasi kan ada notaris yang ngelihat mensahkan tanda tangannya langsung depan dia kan, gitu. Gitu. Jadi lebih secure buat kita juga ya. Oke. Terus apa lagi bro kira-kira? Kalau menurut gue sih ya itu yang akan lu jumpain banyak sama perubahan direksi komisaris biasanya nanti. Kalau gue kadang ya, untuk tambahan ya, kadang gue minta bukti transfer. Terkadang. Atau kalau misalnya ternyata dia berat nih, nggak mau pakai bukti transfer, gue minta kwitansi. Oh ya, itu boleh. Soalnya terkadang, gue inget omongan dulu, zaman dulu, ada apa ya, seminarnya dari orang Kumham kalau nggak salah ya. Untuk peralihan jual beli saham ini kan pergantian pemegang saham, kami ini kan cuma diberitahukan. Kita menteri tidak memberikan persetujuan. Jadi apa yang kalian harus minta? Gue inget banget di situ. Terus, lah iya dia kan cuma pemberitahuan perubahan data ya, gitu. Itu dia maksudnya kayak si AHU, BPN itu mereka kan administratif. Gitu. Iya sifatnya administratif banget. Jadi dia terima apa yang kita laporin. Jadi untuk menjaga semua keamanan sebelum kita ngelapor itu tugas kita. Gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, teman-teman rekan Jawa Muda lihat di AHU kalian pasti kan semua itu jadi tanggung jawabnya notaris. Iya. Wah, pendatangannya sekarang AHU kan ampun-ampunan tuh. Iya. Dengan apa mencentang atau apa ini menyatakan setelah setuju. Betul. Gue kadang-kadang lihat waktu pas berubah kapan gitu ya. Ini kok semuanya jadi bebannya kita semua. Berarti kan kita yang harus ada barrier-nya banyak banget dong bro ya. Berarti yang kwitansi itu nggak masalah ya. Kalau dia bisa ngasih itu lebih baik. Okay. Itu buat pegangan. Tadi itu kayak semacam kita minta DPS duluan, kita ngecek profil itu kan buat preventif kita kan. Iya. Memang kadang gue ngeliat gini. Pasti ada beberapa yang rekan Jawa Muda di sini yang nonton di sini. Kita ngomong kayak gini, gila lu ribet banget sih. Pasti ada mikir kayak gitu. Pasti. Tapi menurut gue pribadi, kadang yang ribet seperti ini menyortir orang-orang yang mau macam-macam. Ya, betul. Dan terkadang aturan itu nyelamatin diri kita sendiri dari suatu masalah. Walaupun kita nggak sadar ya. Walaupun kita nggak sadar gitu. Tapi beberapa kali gue diselamatkan oleh aturan, Pak. Tapi emang kan orang ngeliat ini ibaratnya duit udah depan mata nih kan. Iya. Gue iyain aja kan gitu. Duit apa gue singkirin ini aturannya gitu kan gitu. Kadang kita suka berpikir, aduh gue ngomong kayak gini, klien gue bilang ribet. Notaris di situ, notaris sayang dulu kayak nggak sampai kayak gini deh Pak atau Bu gitu. Gue takut nanti kabur lagi nih. Ya sebenarnya ya apa ya? Kalau menurut gue rezeki nggak kemana lah ya. Ya betul. Iya. Iya Bapak Dendi. Apalagi nih Pak nih pesanan-pesannya Pak kira-kira? Ya kalau misalnya keputusan sirkuler itu ya, itu emang make sure semua itu setuju untuk agendanya. Oke. Jadi dan tanggal yang kita ambil itu tanggal yang terakhir ditandatangani. Tanggal terakhir yang ditantangani oleh mereka. Cuman gitu ya? dari tanggal pertama penandatanganan sampai terakhir, kalau bisa jangan terlalu jauh juga itu kan terbeda setahun gitu. Masih hidup nggak nih orang nih gitu kan? Ya paling nggak within dalam 1 bulan lah gitu kan. Itu masih masuk akal gitu. Tapi kadang gue kan suka ngeliat nih sirkuler ini, misalnya tantangan keputusan sirkuler ini dengan legalisasi. Tapi jadi ntar setiap tanda tangan si para pemegang saham masing-masing legalisasi masing-masing ya. Itu gimana sih teknisnya bro? Dia bawa ke notaris tempat kan. Mungkin asumsikan dia nggak di kota lah, nggak di kota yang sama kita. Gitu. Dia bawa notaris tempat, gue mau tanda tangan nih gitu. Oke. Kan? Ini di sini nama gue nih, ini yang tanda tangan gue. Notaris itu kan cuman kalau legalisasi kan cuma ngeliat bener nggak lo yang tanda tangan, sesuai nggak ya kan? Isinya mau apa dia nggak peduli kan? Ya udah, oh ya lo tanda tangan bener udah 1. Itu kan 2, 3, 4. Jadi sirkulernya ada banyak atau satu sirkuler tapi banyak tantangan? Kalau satu sirkuler banyak sirkuler banyak tanda tangan, kan tadi kirim sama dia. Oh, kirim ke sana nih bagian tantangan ini apa gitu ya. Oke. Kalau megang saham yang di luar negeri gimana? TOE. Nah, jelas. kalau sebenarnya yang benar adalah kan lewat KBRI sekarang kan. Terus tapi kan kita tahu KBRI sekarang dalam masa kayak gini kan agak ribet. Nah, itu sebenarnya ini kan dipakai untuk pembuktian yang sempurna.
Kalau mau pembuktian sempurna di pengadilan, ya harus lihat dulu nih, harus di KBRI segala macam lah. Kalau mau misalnya lo yakin nih, kayaknya ini orang gue kenal lah, dia nggak akan bohong lah gitu kan. Misalnya siapanya yang di luar itu gue kenalan, nih gue bisa, ini klien lama gue udah belasan tahun. Kalau lo berani misalnya, ya udah pakai ini aja, notaris sana aja gitu. Oh, legalize notaris sana aja. Notaris gitu. sana gitu. Oke. Ya kalau mau lo pakai buat lo keep dan lo berani nanggung resikonya, apa? Cuman gitu itu nggak bisa jadi alat bukti sempurna nanti kalau sampai ada apa-apa. Oh, jadi yang sebaiknya adalah legalize notaris sana, habis itu didaftarkan di KBRI sana atau konjen ya? Gitu, iya. Oke. Panjang sih itu prosesnya, panjang banget. Soalnya kan antara tempatnya dengan KBRI di sana atau konjen sana kan jauh kan? Effortnya lebih. Dan harus bikin kayak janji gitu kan. Itu zaman-zaman pandemi ada kayak gitu, teman gue baru dapat sebulan dari di Australia itu waktu itu. Belum ngirimnya lagi, Pak. Iya, belum ngirim lagi, Iya. panjang. Mereka kadang suka berat di sana. Iya sih, oke. Dan ya kayak tadi kan klien ada yang emang mungkin ada yang kantor di pinggir jalan gitu kan. Jadi banyak ngeliat, oh notaris Easy nih datang lah, samperin gitu kan. Pak Diki gitu kan. Saya mau bikin PT ini kan blank nih, lo nggak tahu siapa nih orang sama sekali kan. Iya, kalau pertama kali kita ketemu klien, ini siapa nih? Langsung jaga-jaga gitu kan. Nah, lu harus gitu emang. Karena ini orang lu nggak tahu tracknya sama sekali. Gitu kan. Kalau kita yang PT-PT yang lu udah kenal karena teman lu itu kan beda oke lah. Nggak bisa terlalu santai juga. Cuman lu udah tahu lah nih ngejernya kemana gitu kan. Iya. Nah ini lu harus double cover nih kalau yang orang walk in gitu. Dan katanya misalnya ada walk in gitu, kita harus menang mental dulu ya di awal. Kalau enggak tuh tiba-tiba, enggak lah Pak, nggak kayak gini. Oh iya Pak. Gimana kita ngikutin dia? Apalagi kalau dia bilang apa, tapi notaris sebelah sana, oh ya langsung silakan. Nah, jadi kayak gitu aja. Iya. Ya, ngapain kalau dia ngebandingin kita, masih ke kita juga gitu iya, kan? ibaratnya kan kantor gua. My rules kan gitu kan. Lu masuk ke rumah gua. Jadi ibaratnya dia masuk ke rumah kita, ini aturan-aturan kita. Jadi lu harus ikutin apa cara mainnya kita di sini. Dulu ada teman gua pernah, dia di kantor dia tuh buka jam 9 pagi. Yang lain tuh kita itu buka jam 8. Oke. Dikomplain sama kliennya. Gitu kan. Kliennya baru-baru gitu lah yang walk-in gitu. Kok sih buka siang banget nih? Terserah saya Pak, kantor saya nih. Saya buka jam 8 kayak jam 10 kayak saya mau libur hari ini kayak terserah saya dulu gitu. Tapi bro, yang gue tahu nih ya, gue sempat dengar kalau kantor apalagi pinggir jalan nih, notaris pelangnya tahunnya tanggal buka kantor tanggal SK-nya di baru, gitu. 2022 misalnya gitu. Itu kan maaf ya ini pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman semua, mungkin pengalaman lu juga. Ada nanti tiba-tiba orang datang yang kita pikir adalah klien awalnya. Oh klien nih, Yellow Pages bukan. Jadi tiba-tiba datang, ternyata bukan kerjaan dia. Kalau kita boleh asumsikan, ternyata entah dia calo, entah dia makelar. Itu gimana ya? Itu teman-teman pasti sering banget tuh kejadian kayak gini. Kalau kita kan udah jelas-jelas ada ini prinsip yang kayak di bank tuh know your customer tuh. QIC. Iya, prinsip mengenali klien. Iya, know your customer. Gitu kan. Nah, itu kan artinya kita harus tahu klien kita siapa kan. Oke. Kalau sampai kita nggak tahu, gara-gara dari calo ini, gitu. Gue nggak gini deh. Gue nggak menyalahkan lah kalau siapa yang mungkin sama-sama calo segala macam itu mungkin cara dia cari makan gitu ya. Cuma kalau gue bisa mungkin menerapkan nggak akan begitu. Kenapa? Karena satu, harga kita ditekan banget. Iya. Kewibawaan kita jadi kayaknya yang berkurang banget. Gitu gila, capek-capek sekolah. Apalagi sekarang tuh capek-capek sekolah, capek-capek mabar, capek-capek jadi ngumpulin poin gitu kan. Hampir 10 tahun sendiri tuh gitu kan. Dari total lu kuliah sampai buka kantor tuh kan bisa hampir 7 tahunan ada gitu kan. Iya. Mendingan mungkin sama si orang yang datang itu sebagai entah makelar atau McLaren lah. Iya, lu mau ketemu, gua mau ketemu sama klien yang ngobrol. Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Oke, langsung ketemu aja gitu ya. Ngobrol deh sama siapanya lah gitu. Kalau di PT pasti ada sekretarisnya. Kalau untuk notaris sebenarnya adalah lu bisa langsung kontak orang paling tinggi di perusahaan itu, CEO-nya, direkturnya. Privilege-nya kita ya Pak ya. Iya. Dan dia harus ngangkat telepon kita. Iya kan? Paling notaris nanya-nanya nih Pak, dia mesti ngomong dan dia mesti menjelaskan gitu. Di saat dia udah ngangkat telepon kita balas duluan. Sama privilege kita kayak tadi buka kantor. Ya. Gitu kan. Lu bisa ngatur kecuali anak-anak bank ya. Kalau anak bank biasanya kena pagi tuh kan. Cuma kalau kantor cuma handle PT atau AJB kan lo bisa ngatur saya mau angkat hari ini jam 11
aja. Pagi saya mau Karena ngantar jam anak, 10, habis itu mau ngopi dulu, gitu kan. Saya mau ngeregangin badannya lama nih gitu. Itu boleh kan? Boleh, Terus boleh. saya bilang, saya baru bisa jam 11. Lupa jam 11. Kan Iya. nggak ditanya 11 nggak masuk. Iya. Itu enak jadi notaris. itu luxury tuh buat kita. Iya kan? Benar. Orang mungkin di perusahaan lain, kerja di perusahaan gitu ya, gajinya mungkin gede, mungkin tiap bulan dia terjamin. Cuman tiap Tapi pagi jam 8 harus masuk loh. Ya, 8 to 5. Lu nggak ngapa-ngapain di kantor pun, hal itu mesti masuk. Ini hal kayak gini yang sering gue omongin sama teman-teman gue. Terkadang kan ada ya teman-teman gue masih menikmati kerja di perusahaan atau instansi gitu. Men, lu gila lu. Zaman dulu kita udah capek-capek nulis sampai kapalan gitu kan kuliah. Terus tiba-tiba lu harus kerja di perusahaan yang notabene lu udah punya ilmu notariat. Iya. Harusnya lu bisa buka kantor, lu malah ngikutin orang. Kita punya privilege lo nanti ketemu sama direktur lu mungkin tempat lu kerja sekarang. Gue bilang gitu. Ya gue mau menggoyahkan hati mereka biar lu balik ke marwah kita nih sebagai notaris gitu. Ya, kita nggak tahu juga lah, dia pasti punya kalkulasi sendiri kan. Ya, kenapa dia iya masih sih, di situ. iya sih. Gitu kan. Ya, mungkin tapi emang alangkah baiknya kalau emang udah punya izin, ya jalanin aja. Ya. Kan nggak bukan berarti langsung di drop off semua, mungkin bisa paralel pelan-pelan. Iya, Nanti kalau mau udah nggak ke-handle ya, oke, it's time nih gue full gitu kan. Iya, begitu ya. Sayang lagi udah punya SK, susah dapetnya. Belum tahu rasanya tiba-tiba ada nama kita di plang kita di depan gitu ya. Ini nama kita sendiri loh kita gitu. Oh iya, Iya. gue nih gitu. Iya. Itu sih menyenangkan menurut gue, dan ya kebebasan gini, hal yang berharga itu kan nggak harus ukur dari uang. Mungkin kalau lo bisa di perusahaan itu lo gaji gede, cuman lo waktu sama keluarga jadi kurang, ya kan? Iya, betul. Mungkin notaris lo mungkin emang bingung nih masih bulan depan gaji karyawan gimana nih ya, cuman lo bisa spend time sama keluarga lo. Ya, ada plus minusnya juga ya. Anjing lo, kucing lo, segala macam, anak lo segala macam gitu. Bener sih. Ada plus minus. Memang kalau gue kan gajian anak-anak kan tanggal 1. Kita pusing tanggal 1, Pak. Tapi setelah tanggal 1 udah bisa gaji atau gimana, wah gue bisa ngatur waktu ketemu klien. Tapi lo sendiri pasti alamin kan bahwa lu sepusing-pusingnya lu dari tanggal 20 nih, nggak ada tiba-tiba 1 tuh lewat gitu aja. Iya. Gaji terbayar, iya kan? Udah gitu. Dan lu tahun depan, bulan depannya lu khawatir lagi cuman lewat gitu aja gitu. Iya, Itu benar. namanya emang rezeki udah diatur sebenarnya. Ibaratnya lu kan mau ngidupin orang kan, itu kan juga ada berkah sendiri kan. Jadi lu pasti dibantu lah dari di atas kan, oh lu mau Iya. memudahkan hidup orang. Namanya kan lu ngemudahin seseorang kan pasti dibantu gitu kan. Jadi lu sendiri juga, gue juga kadang dulu awal-awal, oh iya gue gaji apaan nih gini-gini, tiba-tiba lewat, udah gajian juga gitu. Soalnya banyak ini, agak melenceng dikit ya gitu ya. Jadi banyak teman gue, jadi banyak teman gue tuh buka kantor, tapi dia nggak mau pakai karyawan, karena takut nanti gue nggak bisa gaji, atau nggak at least uang makan atau gimana gitu. Ya tadi gue setuju banget apa kata lo tadi sih, dan apa namanya, ketika lu kerja untuk tujuan baik, kerja karena memang ada orang yang bergantung sama lo gitu. Ya, tanggal 1 nanti lewat aja gitu. Karena memang rezeki sudah ada yang ngatur. Tiba-tiba kerjaan kita ini kan kerjaan tiba-tiba ya, Pak. Dari nelfon, Pak mau bikin ini. Lagi nyantai-nyantai, Pak. Iya gitu. Nah, jadi jangan takut lah untuk lu punya karyawan gitu. Maksudnya sesuai aja lah gitu. Iya, maksudnya kan juga nggak harus yang lu langsung karyawan. Undang-undang bilang kan 2, ya kan? 2 ini kan lu nggak dibilang harus dari luar atau mana, mungkin juga bisa ya pembantu rumah lu sementara, lu bonusin lah gitu kan? Iya. Ya kan kita juga maunya sih minimal bayar semua sesuai UMR gitu kan, dan ya di daerah juga kan UMR juga udah lumayan sekarang gitu. Cuma kalau belum sanggup ya, ini deh si ini kalau emang ada akad bantuin gue gitu kan, bantu jadi saksi, ya gitu jadi ya. saksi, ntar lu kasih lebihan gitu. Oke. Tapi pokoknya dia tahu tuh apa yang dibikin, apa yang disaksikan, lu jelasin aja dulu sekilas gitu kan. Iya, benar sih. Ya kalau ketika udah mulai agak settle, mulai nih pakai 1 karyawan. Ya, 1 yang benar-benar full, terima gitu kan. Iya, benar. Nanti tambah lagi udah gitu. Jadi jangan dari awal lu gas semua, mau kantor pinggir jalan, karyawan mau banyak langsung, wah ya Tiba-tiba kerjaan nggak masuk ya. Kecuali lu emang punya backingan yang kuat ya, apa ya. Lu emang silver spoon dari awal, emang lu nggak masalah ya udah gitu kan. Kalau kita ngegaruk tanah dari awal pusing lah kalau kayak gitu. Iya. Cuma kan yang silver spoon itu yang dia emang kaya raya itu kan nggak, ya tertentu lah jumlahnya. Jadi kita ngomongin in general. Iya, in general. Gimana semua orang yang punya SK atau yang berpendidikan notariat itu bisa cepat-cepat buka kantor notaris gitu kan.
ketika buka kantor notaris tuh jangan takut ngebuka kantor lo. Iya. Dan lu ketika sudah kira-kira udah settle, ya lu pakailah karyawan satu. Itu gitu. pokoknya kayak si analogi tadi itu lu mau nanam pohon gede, pohon yang gede banget apa itu tumbuhnya lama. Tapi lu harus nanam dari sekarang. Lu mulai nanam itu lu buka kantornya itu. Iya. Karena nanti kan mau nggak mau lu mulai terfokus ke sana. Dan kalau emang misalnya katakanlah lu kerja gitu di perusahaan terus lu resign emang karena mau bikin kantor, gua rasa sih direksi pasti ngerti. Apalagi lu menjadi seorang pejabat umum lagi kan. Pasti mereka yang ya ini orang mau ngambil kesempatan yang lebih besar gitu kan. 50-50 sih, cuman ya tetap aja ada kemungkinan. Karena kan gini, kalau lu kerja di kantor, lu gaji lu pasti segitu. Ya kan? 30-40 juta segitu. Tapi kalau kantor notaris, lu mungkin awal-awal dapetnya di bawah itu. Cuma kan ada kemungkinan lu bisa dapet lebih dari itu. Karena kerjaan kita kadang suka jackpot ya, Pak. Iya, tiba-tiba. Kita suka nggak sadar, kita menjalankan rutinitas yang biasa, tiba-tiba ada kerjaan datang, kita nggak nyangka-nyangka, loh ini kok gede banget ini transaksinya ya, gitu. Jadi nggak terlalu gede, cuman beberapa biji sekaligus gitu. Iya. Kalau juga akumulasi di pembukuan, ini lebih gede dari gaji gue kemarin nih. Gitu. Cuman emang terimanya di tanggal 1 terima segini gitu. Jadi ya yang penting kita kan mencoba untuk nyari kesempatan yang kalau kita di karyawan tuh nggak bisa. Iya. Lo ngarepin bonus sama pengen. Sekarang besar, semua yang gitu. orang yang kerja sama orang di perusahaan karyawan itu kan mereka juga mencoba kok, mereka punya usaha lain, bikin kafe atau apa segala macam kan sama aja kayak gitu kan. Iya benar. Mereka mencoba mencari peruntungan lebih gitu. Jadi kan cuma ada resikonya adalah lu kehilangan si gaji pokoknya ini, lu terjun di sini. Gitu. Ya lu pintar-pintar nabung dulu deh sebelum lu langsung terjun buka kantor. Aduh Bapak ini ujangannya banyak kan ini Pak. Kita ngomongin dari urusan VT sampai urusan buka kantor semuanya all round sama Bapak Dendi ini. Ya soalnya kalau lu nggak buka kantor, lu nggak bisa dapat klien seperti itu. Betul. Iya kan? Siapa tahu lu resign dari kantor lu jadi Iya, itu banyak kejadian. Iya. Dia tadi legal di situ, akhirnya orang udah tahu, dia yang handle jadinya akhirnya. Iya, karena memang udah tahu cara kerjanya nih oke nih orang apa segala macam gitu. Itu banyak. Intinya rezeki itu kita nggak ada yang tahu ya, gitu. Jadi jalankan jabatan ini sebagaimana mestinya. Kita coba ikutin rules yang ada. Percaya kalau misalnya pekerjaan ini suka ada yang tiba-tiba loh, gitu. Jangan takut sih untuk ngebuka kantor atau kayak gimana, gitu ya. Iya, betul. Oke. Gimana? Satu titipan. Tips buat notaris yang baru banget buka kantor. Tips yang baru, bukan kita tadi ngomongin itu. Tadi kita ngomongin itu ya tadi. Bukan. Kalau tadi kan yang benar-benar harus dipersiapkan gitu. Kalau tadi kan udah isinya tuh. Sebenarnya tuh awal banget tuh apa gitu. Pasti blank kan. Iya, sebenarnya pasti pertama kan kita mesti mikir mau naruh pelang di mana. Ya kan? Idealnya orang nanti kan gue mau pelang pinggir jalan nih, kayak di kantor di pinggir Sudirman tuh gue mau kayak gitu, kayak pelang misalnya gitu. Idealnya semua pengennya kayak gitu gitu kan. Cuma kan nggak semua dapat kesempatan seperti itu, apalagi waktu buka. Iya kan awal. Katakanlah lu misalnya dibuka di daerah yang di Jawa Tengah deh misalnya gitu, yang daerah Brebes misalnya gitu kan. Lu bilang misalnya gue mau buka pinggir jalan di Brebes, itu nggak murah juga bos. Itu mahal. Betul juga gitu kan. Nah sekarang kan lu mau di mana nih gitu kan. Kenapa sih pengen pinggir jalan gitu kan orang gitu ya? Biar lewat orang banyak gitu kan. Enggak juga sih, enggak juga. Itu kan kembali yang tadi kita ngomong yang walk in yang lu nggak tahu nih gitu kan. Jadi kalau pinggir jalan itu tendensinya pertama ada walk in yang lu nggak kenal backgroundnya sama sekali. Atau orang window shopping. Ya window shopping itu cek ombak ya. Ngebandingin harga lu satu jalanan tuh ada 4 notaris dibandingin satu-satu tuh gitu kan. Sama satu lagi, pelang di pinggir jalan. Apa? Kayak gua, ketabrak sama truk. Baru dipasang tabrak truk. Kan salah. Iyalah, bro. Apa lagi mau kita bahas? Kayak udah semuanya nih ya. Urusan PT biar aman, urusan ini kan ngobrol-ngobrol, jadi kita nggak terlalu dalam ya. Ini kan cuman yang ya umumnya kalau PT itu begini-begini, perubahan ya. Sama paling yang gue suka ini quorum aja, quorum. Perhatiin quorum ya. Quorum rapatnya segala macam gitu. Oke, siap. Ya udah kalau gitu mungkin kita akan ada sesi-sesi berikutnya nanti kali ya. Membantu. Nanti mau diundang lagi ya Pak Andi ya. Bro, thank you banget ya udah ada di Posko Aspirasi Podcast Corner di YouTube channelnya Posko Studio.
kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di Posko Aspirasi Notaris Indonesia. Udah follow belum? Oh, ada ya? Ada dong. Oke, siap. Bapak kalau misalnya mau ngeliat nanti ada Bapak di situ kan, langsung di follow sekarang ya Pak ya. Untuk yang YouTube channelnya di Posko Aspirasi Notaris Indonesia, di subscribe juga. Kalau kata YouTuber, nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi. Mantap. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ciao.